Syukurlah semuanya aman. Bagus sekali, sekali serang. Ayahanda Raja berhasil memukul mundur pasukan suku Men sejauh 800 li, bahkan berhasil merebut kembali gerbang Yanmen. Pencapaian tempur ini benar-benar menggemparkan sejarah, sumpah. Makan terus, bikin masakan. Istrimu kabur, terus mau bagaimana? Ya biarkan saja dia kabur. Lagi pula, bukankah aku masih punya kakak kedua? Sudahlah, kau ini, nikmati saja hidupmu pelan-pelan. Tuan muda kedua terlalu banyak berpikir. Tingkat kultivasi pangeran muda ketiga. Bahkan hamba yang sudah mencapai tingkat pendekar suci ini pun, tidak bisa melihat kedalamannya. Selamat, proses lapor masuk sistem berhasil. Hadiahnya adalah sebagai berikut. Kekuatan tingkat Maha Guru, dengan tingkat kesetiaan mutlak. Selain Tuan, 3.500 kapal naga 1 besar tingkat suci, beserta mawar pribadi tingkat jiwa sejati tahap 7. Semuanya siap melindungi Anda seorang. Tingkatan jalan bela diri dimulai dari tingkat pendekar, lalu tingkat Maha Guru, dan Maha Guru tertinggi. Dan tingkat pendekar suci berarti setengah langkah telah menginjakan kaki ke ranah dewa. Berkultivasi dari tahap pembentukan fondasi, menuju tingkat jiwa sejati, hingga mencapai tahap melampaui kesengsaraan. Melapor masuk ke sistem selama 3 tahun, dan berhasil mengumpulkan monster-monster gila ini. Ditambah lagi, aku punya pavilion 10.000 harta, saudagar terkaya nomor 1 di dunia Jutsu, serta kunci setelah hari pernikahanku nanti, seluruh keluargaku pasti bisa hidup dengan damai. Dan penuh dengan kelimpahan harta, kan? Air, Paman Wang. Siapa yang berani berbuat onar di kediaman Raja Zenbei milikku? Raja Zenbei dengan sengaja menumpuk kekuatan militer. Dia berencana untuk melakukan makar. Yang mulia telah menurunkan titah. Sita seluruh harta dan segel kediaman Raja Zenbei. Ayahku sedang bertarung mempertaruhkan nyawa di medan perang. Nenek Yuan. Beraninya mereka merusak hari bahagiaku. Habisi mereka semua tanpa sisa. Hamba laksanakan titah Anda, Tuan Muda. Kasim Li, ayahanda rajaku telah mandi darah di medan perang. Jasanya begitu besar. Apalagi sekarang beliau baru saja merebut kembali gerbang Yanmen, dan kau berani menuduh ayahku melakukan makar. Apa kalian tidak takut membuat para prajurit di garis depan kehilangan kepercayaan? Kehilangan kepercayaan, Raja Zenbei, Long Zantian, memimpin 100.000 pasukan. Tapi dia secara diam-diam telah menggelapkan dana militer sebesar 20 juta. Selain itu, selama berada di ibu kota, Long Altian telah menganiaya pejabat penting istana. Dan pangeran muda ketiga, terbukti bersekongkol dengan ras siluman dan menyembunyikan kitab terlarang dari alam dewa. Tuduhan ini, apa kalian mau mengakuinya, atau mengakuinya? Omong kosong, ayahanda dulu demi menyelamatkan yang mulia. Rela menerima puluhan tebasan pedang dan bertarung mati-matian. Demi istana, beliau bahkan tidak mempedulikan nyawanya sendiri. Mana mungkin beliau menggelapkan dana militer? Kalian jelas-jelas sengaja memfitnah. Yang mulia hanya ingin memanfaatkan ketidakhadiran ayahanda untuk membalas budi dengan air tuba. Hahaha. Membalas budi dengan air tuba. Jangan terlalu meninggikan diri kalian sendiri. Di mata yang mulia, kalian ini tidak lebih dari sekumpulan semut yang habis manis sepah dibuang. Semua pasukan, dengarkan perintahku. Kediaman Raja Zenbei telah memberontak dan melawan titah suci, bunuh mereka semua. Adik ketiga, cepat pergi. Biar aku yang menahan mereka. Ah. 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 Long Altian ini baru berusia 27 atau 28 tahun. Tapi kultivasinya sudah mencapai ranah Maha Guru. Jika dibiarkan, anak ini pasti akan menjadi ancaman besar. Dia sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Hia. Dasar anjing liar, serahkan nyawamu. Hati-hati. Ah. Ah. Maha Guru rupanya ingin mati sebagai pahlawan ya. Biar aku yang mengabulkannya. Urat nadinya sudah hancur lebur. Pungut pedang itu, berlutut, dan merangkaklah kemari. Kalau aku sedang senang hati, mungkin aku akan membiarkan mayat kalian tetap utuh. Ah, ini. Iya, benar juga, Kasim Li. Apa kau tahu kenapa ada orang yang bisa berumur panjang, sementara yang lain hanya bisa hidup sampai hari ini? Apa katamu? Karena mereka tahu dengan siapa mereka berurusan.
Semuanya, serang. Ah, prajurit di garis depan setia membela negara dan bertaruh nyawa di medan perang. Tapi malah dibalas dengan fitnahan dan penyitaan harta benda keluarga. Kaisar dungu semacam ini. Buat apa kita terus mengabdi padanya? Apinya terlalu besar. Tidak baik kalau asapnya sampai merusak bunga dan tanaman di kediaman ini. Tuan muda, kenapa tidak biarkan saya saja yang turun tangan? Kalau kamu yang turun tangan, kediaman raja ini bisa benar-benar rata dengan tanah. Langkah kita ini sengaja untuk memancing ular keluar dari sarangnya. Mari kita lihat bagaimana reaksi Yang Mulia Kaisar nanti. Yang Mulia Qasim Li, papan jiwanya telah hancur. Kau bilang hancur. Melapor, Yang Mulia, papan jiwa Qasim Li, beserta 1000 pasukan pengawal kekaisaran. Semuanya hancur. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Long Zantian sedang berada di perbatasan Yanmen. Si Long itu hanyalah pria bodoh yang gegabah. Dan si penyakitan Long Youyu itu lebih parah lagi. Dia cuma sampah tidak berguna. Lalu sekarang kau mau memberitahuku bahwa seorang mahaguru, ditambah 1000 pasukan pengawal kekaisaran, dihabisi dalam sekejap mata. Mohon ledakan amarah Anda, Yang Mulia. Dalam dunia bela diri fana ini, bahkan seorang dewa bela diri sekalipun, tidak akan mungkin bisa melenyapkan seluruh pasukan tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Menurut pandangan hamba, pasti ada sosok sesepuh sakti yang selama ini menyembunyikan diri dari dunia luar. Dia pasti turun tangan karena berutang budi pada Long Zantian. Lalu menurutmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hanya perlu menguji dan mencari tahu kekuatan asli pihak lawan. Pavilion Tianji pasti punya cara untuk mengatasinya. Lalu, bagaimana cara kita mengujinya? Pasukan tetesan darah, Anda telah mengorbankan fondasi kerajaan yang dibangun selama ratusan tahun, dan menggunakan harta karun pusaka yang tak terhitung jumlahnya, hanya demi melatih 100 pasukan berani mati setingkat mahaguru. Sekaranglah saat yang tepat untuk mengerahkan mereka. Sampaikan titah lisanku. Segera kerahkan pasukan tetesan darah. Targetnya, kediaman Raja Zenbei. Tuan, dari arah ibu kota, ada sekawanan tikus yang sedang menuju kemari. Mereka sudah dekat. Berapa jumlahnya? 100 orang. Semuanya adalah mahaguru. Pemimpin mereka bahkan sudah hampir mencapai tahap pendekar suci. Dilihat dari jurus mereka, sepertinya mereka adalah algojo bayangan yang dilatih diam-diam oleh keluarga kerajaan. Sepertinya kaisar tua itu sudah mulai panik. Tuanku, apakah kita harus mencegat mereka di luar kota? 3.000 pasukan kuda naga sudah bersiaga penuh. Hanya dengan satu kali serangan kejutan, kita bisa menghabisi mereka tepat di luar tembok kota. Membunuh di luar kota itu merepotkan. Kita harus menyuruh orang untuk membereskan mayat-mayatnya. Biarkan saja mereka datang ke sini. Baru kita habisi semuanya sekaligus. HMPH. Terlalu mudah. Kudengar kediaman Raja Zenbei menyimpan banyak pendekar hebat. Ternyata itu cuma omong kosong belaka. Tuan, targetnya ada di halaman ini. Yang Mulia Kaisar telah memberi perintah. Habisi seluruh penghuni kediaman ini tanpa sisa. Jangan sampai pangeran ketiga kita ketakutan dan kabur. Itu tidak baik. Tuan-tuan sekalian, tolong sampaikan kepada Yang Mulia Kaisar. Raja Zenbei sama sekali tidak merencanakan pemberontakan. Kumohon, mintalah Yang Mulia untuk menyelidikinya dengan adil. Asal kau tahu saja, Yang Mulia Kaisar sudah bulat tekadnya untuk memenggal kepala Raja Zenbei. Dewa dari langit turun pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Salahmu sendiri kenapa kau bekerja di kediaman ini. Sial sekali nasibmu. Hah, iga babi malam ini bakal kecipratan bau darah. Gawat, dia seorang pendekar suci. Informasi kita salah, cepat mundur. Kakak ketiga, apa kau sudah gila? Aku dan kakak-kakak ini. Cepat kembali dan laporkan pada Kaisar. Mundur, cepat mundur. Lihat. Seorang pendekar suci, bekerja sebagai koki dapur, dan raja pembunuh bayaran yang sudah menghilang tanpa jejak selama 20 tahun. Ternyata bekerja sebagai penjaga malam di sini. Ya, karena kalian sudah telanjur datang ke sini. Kenapa harus buru-buru pergi? Kenapa ada begitu banyak pendekar suci di sini? Tuanku telah memberi perintah. Jangan biarkan satupun hidup, bunuh. Sebenarnya rahasia gila apa yang disembunyikan di kediaman Raja Zenbei ini? Petarung hebat yang sudah kubina bersusah payah, tewas begitu saja.
Lapor, Yang Mulia Kaisar. Nona besar keluarga Sen, Nona Sen Kingsway, akan segera tiba di kediaman Raja Zenbei. Mengenai urusan pernikahan agung ini, keluarga Sen adalah keluarga bangsawan nomor 1 di wilayah Jiangnan. Mereka sudah dijodohkan dengan kediaman pangeran sejak masih dalam kandungan. Jika pernikahan kedua keluarga ini benar-benar terjadi, yang satu menguasai selatan, yang satu menguasai utara. Kalau begitu, bukankah, Yang Mulia, ini benar-benar kesempatan emas dari langit. Tetua Suan, apa maksudmu? Bahkan seorang dewa lagi sekalipun akan hancur lebur menjadi genangan darah, hanya dalam 3 tarikan napas. Kita akan menyusupkan racun darah itu diam-diam ke kediaman pangeran. Dengan begitu, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi Long Youyu dan Sen Kingsway sekaligus. Bagus. Tetua Suan, tolong segera atur rencana ini secepatnya. Nona, untuk apa Anda datang ke kediaman Pangeran Zenbei? Hamba dengar, sudah banyak orang yang mati di sini. Lagi pula, tuan muda ketiga itu hanyalah pria yang tidak berguna. Kerjanya cuma main burung dan adu ayam. Dia sama sekali tidak pantas untuk Anda, Nona. Buat apa Anda menemuinya? Batalkan saja pertunangannya. Tuan muda, mayat pemimpin pembunuh berpakaian hitam itu sudah kami gantung di tembok luar kediaman pangeran. Biarkan saja menggantung di sana. Karena orang-orang di ibu kota suka main kotor. Kita harus membuat mereka sadar. Tembok kediaman Pangeran Zenbei bukanlah tempat yang bisa disinggung oleh sembarang orang. Baik, Tuan muda. Kakak kedua berlatih ilmu yang murni yang sangat ganas. Luka akibat serangannya tidak akan mudah disembuhkan. Antarkan obat ini pada kakak kedua. Pastikan kamu melihatnya meminum obat ini. Siap. Laksanakan. Jalur energi kakak kedua selama ini selalu tersumbat, tapi ini malah jadi berkah terselubung. Pukulan dari Kasim Lee justru membuka sumbatan energinya. Ini saat yang tepat baginya untuk meminum pil emas tingkat 9 demi meningkatkan kekuatan bela dirinya. Tuan muda. Nona Sen sudah tiba. Cuaca di luar sangat dingin. Tubuh Anda sedang lemah. Jangan sampai Anda kedinginan. Buat apa jauh-jauh datang ke tempat dingin berdebu ini? Apa yang dia cari? Saya, Sen Kingsway, memberi hormat pada tuan muda. Kita ini calon keluarga, tidak perlu terlalu formal. Nona Sen sudah datang jauh-jauh kemari. Sungguh tidak sopan rasanya, karena aku sebagai tuan rumah tidak menyambut kedatanganmu di depan. Jurus rahasia hati suci milik keluarga Sen ternyata benar-benar bisa membaca pikiran dan niat seseorang. Calon istriku ini ternyata punya rasa ingin tahu yang sangat besar ya. Buka segel kekuatan bintang. Aura paman tua ini terasa begitu hangat. Dia benar-benar sangat setia pada Long Youyu. Tapi aura nona ini terasa sangat dingin. Sepertinya dia sangat waspada terhadapku. Kenapa? Ya, aneh. Kenapa aku sama sekali tidak bisa melacak kekuatan tersembunyi Long Youyu? Waktu masuk kota tadi, aku melihat sesuatu tergantung di gerbang kota. Oh, itu cuma beberapa pencuri kelas teri yang cari mati. Mereka berani-beraninya mau mencuri di kediaman pangeran. Jadi langsung dihabisi oleh para penjaga. Pencuri kelas teri. 100 pendekar agung bersenjata lengkap datang cuma untuk mencuri. Alasan bohong ini benar-benar terlalu dibuat-buat. Nona, dia itu bukan cuma penyakitan. Tapi ada dasar pun kata-kata yang bisa dipercaya. Keputusan Anda datang untuk membatalkan pertunangan ini sudah sangat tepat. Membatalkan pertunangan. Tentu saja, wanita cantik sudah semestinya bersanding dengan pahlawan hebat. Aku samar-samar merasa. Komandan Sue, awas, hati-hati. Apakah aku akan mati? Serang pasukan pengacau itu. Tuan muda pangeran. Tingkat kekuatanmu ternyata sama sekali tidak selema seperti rumor yang beredar di luar sana. Apa yang terlihat oleh mata, belum tentu itu kebenarannya. Dan apa yang terdengar oleh telinga, belum tentu itu faktanya. Menyembunyikan kemampuan yang sebenarnya terkadang membuat kita hidup lebih tenang, daripada harus terus-terusan pamer kekuatan. Fisikku terlalu lemah. Aku lumpuh. Oh ya, Nona Sen tadi bilang ingin membatalkan pertunangan kita. Aku ini tidak suka memaksakan kehendak pada orang lain. Susin, pergi ambil surat pertunangan itu. Apa pertunangannya masih mau dibatalkan? Hahaha. Sudahlah, lupakan saja. Semuanya kacau balau. Tetua Suan, ada apa denganmu? Yang mulia, Komandan Sue, dia telah tewas. Dia menabrak segel pelindung kuno. Segel pelindung kuno. Benar. Auranya seperti entitas purba dari masa sebelum hancurnya dunia dewa. Yang mulia, di belakang Long Youyu itu, sepertinya berdiri sesosok. Kekuatan raksasa yang sama sekali tidak berani kita usik. Apakah tahta kerajaanku ini
harus bergantung pada suasana hati si sampah itu. Tentu saja tidak boleh. Yang mulia, sebarkan saja rumornya sekarang, bahwa Long Zantian akan segera kembali ke istana. Suku Manchu pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang balik perbatasan Yanmen. Dan saat itu tiba, kita akan memutus jalur pasokan makanan ke sana. Maka, Long Zantian sudah pasti akan mati. Yang mulia, perbatasan Yanmen adalah benteng pertahanan yang sangat krusial. Bagaimana jika sampai tertembus? Kalau perbatasan itu jatuh, kita masih bisa merebutnya kembali. Tapi selama kediaman Raja Zhenwei belum hancur, aku tidak akan pernah bisa tidur tenang. Long Zantian harus mati. Tuan muda, antar saya sampai di sini saja. Saya akan memenuhi janji pernikahan kita. Di hari pernikahan nanti, saya akan membawa mahar ke kediaman raja. Baiklah, silakan, Nona Sen. Sen Qingxuan, aku dan pihak istana sudah bermusuhan layaknya air dan api. Bisa-bisanya kau malah memilihku di saat seperti ini. Nona, bukankah Anda datang kemari untuk membatalkan pernikahan? Memangnya kenapa? Aku merasa sangat cocok saat mengobrol dengannya. Long Youyu itu sama sekali tidak seburuk rumor yang beredar. Sebaliknya, dia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan juga kecerdasan yang luar biasa. Firasatku tidak mungkin salah. Tapi Nona, dia sekarang benar-benar menjadi musuh istana. Keputusan Anda ini sama saja dengan menyeret seluruh keluarga Sen. Dan mengikat nasib kita bersama kediaman raja. Ini memang sebuah perjudian besar. Kalau kita menang, posisi kita akan melesat tak tertandingi. Tapi kalau kita kalah, kita akan hancur lebur tanpa sisa. Kakak tiga, pil eliksir macam apa yang kau berikan padaku ini? Baru setengah bulan berlalu, tapi aku sudah berhasil menembus tingkat Mahaguru. Coba lihat. Bahkan, bayangan Phoenix suci dari garis keturunan ibuku juga ikut bangkit. Wah, luar biasa. Laporan darurat dari garis depan. 300.000 pasukan suku Manchu sedang mengepung perbatasan Yanmen. Bagaimana mungkin? Belum lama ini, ayahanda baru saja menghancurkan pasukan mereka. Bagaimana mereka bisa menyerang balik secepat ini? 300.000 pasukan Manchu mengepung perbatasan Yanmen. Pasokan ransum dan pasukan sudah terputus selama 10 hari penuh. Bagi mereka dibuka di Kementerian Pangluk. Beralasan kalau pasukannya belum siap didistribusikan. Omong kosong. Ini sudah jelas taktik busuk untuk membiarkan ayahanda mati terpojok. Kumpulkan seluruh pasukan sekarang juga. Persetan, aku sendiri yang akan memimpin pasukan menerobos ke celah Yanmen. Walaupun harus mati, aku akan mati bersama ayahanda di medan perang. Berhenti. Kakak kedua, kalau kakak memaksakan diri pergi sekarang, selain mengantar nyawa, apalagi yang bisa kakak lakukan? Aku ini sudah mencapai tingkat Grandmaster bela diri. Aku pasti bisa membantu ayahanda. Tidakkah kakak lihat di laporan perang, suku barbar itu masih memiliki 3 orang pendekar suci. Kalau suku barbar punya kekuatan mengerikan seperti itu, mereka pasti sudah menembus dataran tengah sejak lama. Ini sudah pasti taktik pinjam tangan untuk menyingkirkan ayahanda. Jangan-jangan. Kaisar tua bangka itu sudah gila. Demi menghancurkan kediaman raja kita, dia bahkan rela mengorbankan celah Yanmen. Sekalipun dia sudah tidak peduli lagi dengan celah Yanmen. Lalu bagaimana dengan nyawa 100.000 prajurit pasukan penakluk utara? Apa dia menganggap nyawa mereka tidak berharga seperti rumput liar? Dia benar-benar sudah gila. Tidak bisa. Aku harus tetap ke sana. Aku tidak bisa diam saja melihat ayahanda menjemput ajal. Kakak kedua. Hei, karena ada orang yang tidak ingin melihat ayahanda tetap hidup, dan tidak membiarkan keluarga Long kita hidup tenang, maka aku akan menghancurkan langit kekaisaran ini sekalian. Dalam waktu 3 hari, kumpulkan 100.000 pikul ransum gandum terbaik, 3.000 unit busur panah penembus baja, dan 100 kotak jimat badai peledak tingkat tinggi. Lakukan tanpa peduli berapapun biayanya. Siapapun yang berani menghalangi, bunuh tanpa ampun. Bawahanmu Sen Wanjin, siap laksanakan perintah tuanku. Dalam waktu 3 hari, kami akan kumpulkan 100.000 pikul beras kualitas tinggi, serta 100 kotak jimat peledak tingkat tinggi, tanpa peduli harganya, tanpa peduli berapapun biayanya. Siapapun yang berani menghalangi, bunuh tanpa ampun. Sen Wanjin, siap laksanakan. Tuan Pendekar, badai besar akan segera datang. Kau tetaplah berada di kediaman pangeran. Jika ada orang bodoh yang berani datang ke sini untuk mencari kesempatan dalam kesempitan, tidak peduli siapapun itu, langsung aktifkan formasi pembantai dewa. Mengingat pihak lawan telah mengerahkan 5 pendekar suci, itu artinya, ini bukan sekadar ulah pihak kerajaan saja. Bahkan, mungkin ada kekuatan tersembunyi yang tidak kita ketahui. Ikut campur, jadi kita harus tetap waspada. Kau, mau pergi sendirian? Sendiri saja sudah cukup. Kakak, ingatlah baik-baik. Keluarga Long tidak pernah mencari masalah, tapi kita juga tidak pernah takut menghadapi masalah, karena mereka tidak mau mengikuti aturan mainnya. Maka mulai hari ini, aturan di dunia ini,
Keluarga Long kita yang akan menentukannya. Teman lama, hahaha. Yang mulia, silakan nikmati hidangan Anda. Dari mana datangnya daging ini? Yang mulia, tolong jangan bertanya lagi. Tikus-tikus di dalam kota sudah habis ditangkap. Saudara-saudara kita di kamp militer sudah terpaksa menggali akar rumput dan merebus sabuk kulit untuk bertahan hidup. Daging yang terakhir ini. Kalau begitu, berikan saja pada para prajurit. Tapi, yang mulia, ini semua karena ketidakmampuanku. Jika kita tidak bisa mempertahankan gerbang Yanmen ini, pasukan kavaleri Manchu akan merangsek ke wilayah selatan. Bagaimana nasib rakyat Beijing? Dan juga Yuer serta yang lainnya? Jika dihitung-hitung, keadaan di gerbang Yanmen seharusnya sudah hampir berakhir. Kudengar kali ini pasukan Manchu sampai meminta bantuan turun tangan dari para tetua agung mereka. Atas titah suci Baginda Kaisar, sebarkan desas-desus. Manfaatkan serangan balik Manchu untuk memutus jalur logistik mereka. Hancurkan mental pasukan lawan, dan siapkan penyergapan oleh para pendekar tingkat tinggi untuk menghabisi mereka. Ini adalah jebakan maut yang tak mungkin bisa dihindari. Tapi, jika kabar kematian Long Santian sampai ke ibu kota, bagaimana jika kedua bocah tengik itu mengamuk? Begitu Long Santian mati, pasukan Senbei akan kebingungan seperti lalat tanpa kepala. Sedangkan untuk dua bocah ingusan itu, Baginda hanya perlu menurunkan satu titah kekaisaran untuk mencabut kekuasaan militer mereka, lalu menganugerahkan secangkir anggur beracun. Itu sudah bisa dianggap sebagai kemurahan hati kekaisaran yang luar biasa. Hahaha, kemurahan hati yang luar biasa. Ya, aku ingin lihat siapa lagi yang bisa menyelamatkan mereka kali ini. Keluarga Long. Sudah kubilang, si Long Santian itu memang bodoh. Memangnya kenapa kalau dia seorang dewa bela diri? Dewa bela diri juga butuh makan, kan? Tanpa persediaan makanan, naga sungguhan pun akan bertekuk lutut menjadi monyet. Hahaha, mata-mata melaporkan. Di dalam perbatasan, mereka sudah terpaksa menyembelih kuda untuk mengisi perut. Menurutku, tidak sampai 3 hari, pasukan Senbei pasti akan memberontak. Saat waktunya tiba, kita bisa menang tanpa perlu mengorbankan satu prajurit pun. Pada saat itu, aku akan memenggal kepala Long Aotian dan menendangnya seperti bola, dan juga kediaman Pangeran Senbei itu. Kudengar putra ketiganya punya kulit yang sangat mulus dan lembut. Hahaha. Jenderal besar, gawat, gawat. Tuan, bicara yang jelas, ada apa sebenarnya? Jangan bilang Long Santian bisa menyulap makanan dari udara kosong. Merek, mereka benar-benar mendapatkannya. Manajer cabang utara Pavilion Wanbao, Qiantong, memberi salam pada Yang Mulia Pangeran. Pavilion Wanbao, aku merasa tidak pernah berurusan dengan kalian. Kami bertindak atas perintah dari seorang dermawan yang mulia. Kami secara khusus mengadakan 100.000 pipul beras emas, 50.000 kaki daging asap, 3.000 tempayan arak keras berumur tua, 3.000 busur sakti penembus sirah, dan 100 peti jimat peledak tingkat tinggi. Mohon Yang Mulia berkenan menerimanya. Banyak sekali. Apa kalian memindahkan seluruh isi perbendaharaan negara ke sini? Ini terlalu berharga, Anda berlebihan. Dermawan itu berpesan bahwa barang-barang ini tidak ada harganya. Anggap saja sebagai sekadar tambahan lauk untuk makan bersama keluarga. Oh iya, di sini juga ada sepucuk surat dari keluarga Anda. Semoga ayahanda raja baik-baik saja. Kudengar badai pasir di luar perbatasan sangatlah ganas, dan sangat mudah membuat perut kelaparan. Jadi, Ananda mengumpulkan uang saku selama ini, dan meminta teman-teman untuk membelikan sedikit makanan agar dikirimkan sana. Keadaan di rumah semuanya baik-baik saja. Ayahanda raja tidak perlu khawatir. Ananda sudah menghangatkan arak, menanti dengan hormat kepulangan ayahanda raja, membawa kemenangan. Uang saku apanya? Dia pasti sudah menguras habis seluruh harta kediaman kita. Jangan-jangan dia sampai harus menggadaikan nyawanya segala. Sampaikan perintahku, siapkan tungku dan masak makanannya, biarkan pasukanku makan daging dan minum arak sepuasnya hari ini. Setelah kenyang, ikuti raja ini keluar perbatasan untuk membantai para musuh. Serang, 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 serang. 100.000 pesanan di Pavilion Wanbao, apa mereka sudah gila? Jenderal Tu, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau kita tidak bisa menahan mereka, maka kita harus menyerang secara paksa. Meskipun Long Santian itu juga seorang pendekar suci, tapi dia baru saja menembus tingkat kekuatannya. Pondasi kekuatannya masih belum stabil. Asalkan kita bertiga menyatukan kekuatan, sampaikan perintah kepada seluruh pasukan. Segera berkumpul sekarang juga. Apapun taruhannya, kita harus menghancurkan gerbang Yanmen. Tuanku, ikannya sudah memakan umpan. 300.000 pasukan barbar sedang bersiap maju secara serentak. Ketiga ahli tingkat pendekar suci itu juga sudah turun tangan semuanya. Mereka berniat menerobos gerbang pertahanan secara paksa. Semuanya sudah berkumpul. Ya, baguslah kalau begitu. Sekali mereka semua berkumpul, maka tak akan ada satupun yang bisa kabur. Patuani, formasi giok ini mungkin tak bisa membunuh dewa sejati, tapi untuk mengubur ratusan ribu pasukan musuh, dan beberapa orang yang katanya pendekar suci itu, kemampuannya sudah lebih dari cukup. Beritahu ayahanda raja, suruh beliau jangan buru-buru bertarung habis-habisan. Fokus saja bertahan di posisinya, dan sampaikan juga pada orang tua itu untuk makan sampai kenyang. Karena pemandangan selanjutnya akan sedikit membuat mual. Karena mereka sudah berani datang kemari, maka jangan harap ada yang bisa pulang dengan selamat. Apa sebenarnya yang direncanakan oleh Pavilion Wanbao ini? Pasukan penakluk utara sebentar lagi akan mati kelaparan. Kita perang sekarang.
Jaringan dagang Pavilion Wanbao telah tersebar di seluruh 9 provinsi. Kekayaan mereka bisa menyaingi sebuah negara. Seperti kata pepatah, uang bisa menggerakkan para dewa. Mereka pasti sudah sangat yakin bahwa Baginda tidak akan berani bertindak macam-macam pada mereka. Aku sudah memeras otak dan bersusah payah hingga sampai di titik ini. Apakah semuanya akan berujung sia-sia? Tentu saja belum, Baginda. Lihatlah, Baginda. Ada yang lebih tidak sabar daripada kita. Serang dengan kekuatan penuh. Menghadapi 3 ahli bela diri tingkat tinggi. Long Zantian pasti akan mati tanpa sisa. Bagus. Bagus sekali, Long Zantian. Bukannya kau selalu menyombongkan diri sebagai pahlawan yang setia pada raja dan negara? Maka biarkan gerbang Yanmen ini menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Gerbang Yanmen sudah di depan mata. Asalkan kita berhasil menjebol gerbang ini, harta karun dataran tengah bebas kalian rampas sesuka hati. Wanita-wanita dataran tengah, bisa kalian nikmati sepuasnya. Siapapun yang berhasil merebut kota ini, akan kuhadiahi 1000 tahil emas. Seluruh pasukan, maju dan bantai mereka semua. Pasukan pemanah, bersiap. 800 langkah, 500 langkah. Pasukan pelempar batu, hancurkan mereka. Pangeran, tembok pertahanan kita sudah tidak kuat lagi menahannya. Kalau kita terus bertahan di sini, seluruh pasukan bisa hancur lebur. Kita tidak memilih yang lain selain keluar dan menghadapi mereka secara langsung. Kita harus menerobos keluar dan membuka jalan darah. Sayang sekali. Sepertinya aku tidak bisa lagi menikmati arak buatan putraku. Saudara-saudaraku, ikuti aku. Ayahanda, jangan gegabah. Tenanglah, ayah. Ada aku di sini. Ini aku. Ayah tidak perlu repot-repot mencariku. Aku berada tinggi, tepat di atas kepala ayah. Bocah nakal, tubuhmu itu begitu lemah dan kurus. Angin kencang sedikit saja biasanya sudah bisa meniupmu jatuh. Sejak kapan kau belajar ilmu telepati jarak jauh begini? Ayahanda, putramu ini sudah berada di luar gerbang. Dalam jarak 100 mil ini, aku sudah menyiapkan panggung pertunjukan yang megah untukmu. Untuk pertunjukan hari ini, ayah cukup diam menjaga benteng dan menikmati pertunjukannya dari sana. Biar putramu ini yang membereskan semua pekerjaan kotor dan melelahkan itu. Karena aku adalah Long Zamping. Ampun, tolong ampuni nyawaku. Hahaha, hahaha, ah, Hong Zentian, cepat keluar dan serahkan nyawamu. Orang-orang barbar ini berani mengacau di perbatasan kita, membantai para prajuritku. Hari ini, meski harus mengorbankan nyawa tuaku ini, aku akan menahan kalian semua di luar gerbang. Ayahanda, perhatikanlah baik-baik. Ayahanda, kita harus menghabisi mereka yang sudah tak berdaya. Anak Anda tidak perlu mengajari ayahanda, kan? Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Ilmu mengerikan macam apa ini? B. Bagaimana dia bisa melakukannya? Ayahanda, mari kita bantai mereka sampai habis. Tidak perlu informasi. Biar anak Anda yang urus. Bagus. Seluruh pasukan, dengarkan perintahku. Buka gerbang kota, ikuti aku. Serang. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin terjadi. Mundur, cepat mundur kembali ke padang rumput. Anakku. Tinggal berapa prajurit kita yang tersisa? Lapor, Jenderal Besar, pasukan kita tersisa sekitar 100.000 orang. Bagus. Dengan 100.000 pasukan ini, asalkan kita berhasil kembali ke padang rumput, kita bisa memanfaatkan keunggulan kuda kita untuk mengecoh dan melawan pasukan Zenbei. Suatu hari nanti, kita pasti akan membalas dendam.
Jalan ini ditutup untuk kalian. Sialan, benar-benar seperti harimau turun gunung yang malah digonggong anjing liar. Dia cuma sendirian. Cepat bunuh dia. Serang. AR. Ah. Ci. Ah, kita menang lagi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Lapor, Yang Mulia, kita menang melawan 300.000 pasukan dan 3 pendekar suci. Pasukan kita sudah selama 10 hari. Aku sendiri yang akan turun langsung memimpin pertempuran ini. Mohon redakan amarah Anda, Yang Mulia. Menteri tuaku, bagaimana kau bisa menyuruhku untuk tenang? Sekarang pamor Long Santian sedang berada di puncaknya. Kalau sampai aku berani membunuhnya, ludah seluruh rakyat di dunia ini, bisa-bisa menenggelamkanku. Membunuh Long Santian memang terbukti sangat sulit, tapi kita bisa membunuh anak kecil itu. Long Youyu, bocah itu, dilindungi oleh orang misterius dari belakang. Bahkan pembunuh dari bayangan kita pun habis di tangannya. Lalu bagaimana cara membunuhnya? Sebelumnya, kita terlalu meremehkan mereka. Kita juga salah memilih waktu dan strategi. Aku baru saja menerima kabar. Ini adalah hari pernikahan putri utama keluarga Sen. Tepat di hari besar pernikahan itu, kediaman raja pasti sedang sibuk merayakannya, penuh dengan lampion dan hiasan. Kami datang pasti sangat banyak dan suasananya akan gagal. Di saat seperti itu, penjagaan mereka pasti akan melonggar, memanfaatkan momen pernikahan Long Youyu. Mana mungkin Long Santian tidak hadir? Apalagi pembangunan ulang kota setelah pertempuran di gerbang Yanmen, serta mengurus para prajurit yang terluka dan urusan sekali lainnya. Pasti akan membuatnya sibuk selama setengah bulan. Bagus sekali. Segera kerahkan 200.000 pasukan pengawal kerajaan. Kepung kediaman raja dengan alasan datang untuk memberi selamat. Aku akan mengubah anggur perayaan di kediaman itu menjadi racun yang mematikan. Kain merah pernikahan akan berubah menjadi kain putih kematian. Pernikahan ini harus segera dibatalkan. Apa kau tidak bisa melihat situasinya dengan jelas? Yang Mulia Kaisar sudah bertekad bulat untuk menghancurkan keluarga Long. Keluarga Sen kita ini hanyalah pedagang, bukan untuk mencari mati. Kaisar telah menjatuhkan 12 dakwaan kepada Long Youyu dan semuanya adalah hukuman mati. Kalau kau tetap menikah dengannya sekarang, apa kau ingin menyeret seluruh keluarga Sen untuk dihukum mati 9 turunan? Benar, Nona besar. Meskipun keluarga Long kali ini menang di gerbang Yanmen, tapi itu hanyalah napas terakhir mereka sebelum hancur. Kali ini, Yang Mulia telah mengerahkan 200.000 pasukan, 200.000 orang. Jika masing-masing dari mereka mudah, itu sudah cukup untuk menenggelamkan kediaman raja. Kalau kita membatalkan pernikahan itu sekarang, kita masih bisa beralasan bahwa kita telah ditipu. Tapi jika kita benar-benar berurusan dengan kediaman raja, maka keluarga Sen kita akan benar-benar hancur. Bisa tidak kalian tenang sedikit? Justru karena situasinya sedang seperti ini, keluarga Sen sama sekali tidak boleh mundur dalam dunia bisnis. Sekadar mencari muka saat orang lain berjaya, itu sudah terlalu biasa. Menolong saat ini adalah hal yang sangat langka. Kalian hanya melihat 200.000 pasukan besar itu, melihat niat membunuh dari Baginda Kaisar. Tapi kalian tidak melihat pertaruhan besar keluarga Sen ini. Aku sudah menentukan taruhanku. Sampaikan pesan ke Jiangnan. Lipat gandakan maharku. 7 hari lagi, aku, Sen Kingsway, akan menikah dengan megah dan masuk ke kediaman Pangeran Senbei. Gila, Sen Kingsway. Kau benar-benar gila. Aku ini juga Sen Kingsway. Pergilah ke neraka bersama suami idamanmu itu. Nona, apakah Anda begitu menyukai tuan muda ketiga itu? Dengan status seperti kita ini, mana pantas kita bicara soal cinta? Aku hanya ingin mencari jalan keluar yang baik untuk keluarga Sen. Long Youyu, kau tidak akan mengecewakanku, kan? Tuan muda ketiga, 200.000 pasukan kekaisaran sudah berangkat dari ibu kota. Anda masih sempat-sempatnya bersantai. Anggap saja 200.000 pasukan itu sebagai hadiah pernikahan. Kalau dia punya cukup keberanian, kau tahu kenapa aku tidak menunda pernikahan ini? Karena biasanya, untuk menghabisi nyawa orang, kita harus cari alasan dan repot mengurus mayatnya. Itu terlalu merepotkan. Mumpung mereka berbaik hati mengumpulkan semua orang di sini, dan bahkan mengantarkan nyawa mereka sendiri di hari bahagiaku. Su Xin. Sampaikan perintahku. Pernikahan akan tetap dilangsungkan seperti biasa. Gelar perjamuan besar-besaran di luar. Dari kediaman pangeran, terus memanjang sampai 10 li keluar kota. Selain itu, suruh Sen Wanqin menyiapkan lebih banyak kain sutra merah. Masih butuh sutra merah lagi. Di kediaman kita kan sudah ada banyak, Tuan. Tidak cukup. Dalam 7 hari, darah akan mewarnai seluruh daratan perbatasan utara. Aku harus menyiapkan lebih banyak sutra merah untuk menutupinya. Jangan sampai pengantin wanitaku ketakutan melihatnya. Tuan muda belum sempat datang menemui Nona secara langsung. Jadi beliau memerintahkanku untuk menyerahkan daftar mahar ini. Ah, Nona. Mana mungkin kediaman pangeran ini semiskin yang dirumorkan. Coba Anda lihat daftar mahar ini. Hanya dari 2 halaman pertamanya saja. Nilainya sudah sepadan dengan 10 harta keluarga Sen. Sama sekali tidak miskin. Kekayaan mereka jelas tidak tertandingi. Kirim pesan kembali sekarang. Kumpulkan semua dana tunai yang dimiliki keluarga Sen di ibu kota. Tukar semuanya dengan pil penyembuh dan material formasi. Sebelum malam ini tiba, pastikan semuanya sudah diantar ke pintu belakang kediaman pangeran. Kapal Xiao Jian ini. Kita hanya bisa berharap kapalnya tidak tenggelam. Semua sudah diatur dengan baik. Lapor, Pangeran Muda, pesta perjamuan sudah disiapkan. Persiapannya cukup untuk situasinya selama 10 hari berturut-turut. Kalau yang datang teman, kami punya anggur terbaik. Tapi kalau yang datang musuh, anggur ini akan berubah menjadi racun mematikan. Formasi pelindung kediaman sudah diatur ke mode, hanya bisa masuk, tidak bisa keluar. Kecuali mereka meratakan kediaman pangeran ini dengan tanah. Seekor lalat pun tidak akan bisa terbang keluar. Jaringan mata-mata Raja Naga sudah disebarkan. Jangan sampai ada yang meleset. Zhao Guo, si pandit itu, membawa 200.000 pasukan besar dengan gerakan yang sangat lambat. Katanya sih, demi memamerkan keagungan kekaisaran. Padahal saat ini mereka baru saja tiba di luar kota Suanwu. Bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat. Pangeran Muda, jika kita membantu mereka semua, itu sama saja dengan pemberontakan perang-perangan. Di masa depan nanti, meski dunia ini begitu luas, apakah tidak adalah kita pernah kehilangan kita? Sejak mereka memutus persediaan pangan ayahanda dan mengabaikan nyawa
membawa 100.000 prajurit perbatasan pada saat itu. Keluarga kekaisaran benar-benar sudah tidak punya urat malu lagi. Jika memang tidak ada tempat bagi kita untuk berpijak, maka kita akan membantai jalan keluar untuk merebut tanah kita sendiri. Peringatan, terdeteksi kekuatan musuh berskala besar memasuki kota Suanwu. Komposisi musuh, 200.000 pasukan kekaisaran, dan tidak kurang dari 300 maha guru bela diri. Mereka diduga kuat membawa senjata berat penghancur kota, busur panah pembunuh dewa. Hari ini adalah hari pernikahanku. Aku tidak punya hidangan mewah untuk menjamu para tamu. Jadi, mari gunakan darah dari 200.000 pasukan kekaisaran itu sebagai karpet merah untuk menyambut pengantin wanitaku. Pangeran muda, waktu baik untuk pernikahan akan segera tiba. Silakan berganti pakaian, yang mulia. HMPH. Haha. 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 Hahaha. Ayah, haha, astaga, pengantin wanita ini. Jadi ini pengantin wanitanya. Nona Sen, tanganmu jangan gemetar. Pertunjukan yang sebenarnya belum dimulai. Waktu baik telah tiba. Mempelai, mulai upacara penghormatan. Penghormatan pertama, untuk langit dan bumi. Ini kan pernikahan agung putra Raja Senbei. Siapa yang berani membuat kekacauan? Kabar bahagia. Penghormatan kedua, untuk orang tua. Suami istri saling bersujud. Cepat lari. Titah Kaisar yang diberkati langit, kediaman Raja Zenbei telah bersekongkol, mengumpulkan pasukan militer secara ilegal, dan merencanakan makar. Kaisar mengingat jasa di masa lalu, dan telah berkali-kali memberikan ampunan. Namun mereka menolak untuk bertobat, dan malah mengumpulkan massa untuk memberontak di hari pernikahan ini. Cui, omong kosong belaka. Kakak pertama, tahan dulu amarahmu. Karena titah suci sudah diantar ke depan pintu. Kita harus membiarkan Tuan Zhao ini menyelesaikan sandiwaranya. Lagipula, dia sudah repot-repot membawa begitu banyak orang untuk meramaikan acara ini. Sungguh tidak mudah. Tunggu. Reaksi mereka tidak benar. Kematian sudah di depan mata, tapi masih saja keras kepala. Kediaman Raja Zenbei telah melakukan 12 kejahatan besar. Pertama, menyembunyikan zirah tempur secara ilegal. Kedua, menolak mematuhi titah suci. Ketiga, bersekongkol dengan aliran sesat. Keempat, membentuk faksi untuk kepentingan pribadi. Dan yang ke-12, mengumpulkan massa untuk memberontak. Bagi yang tidak berkepentingan, jika kalian tidak ingin mati, hanya dari sini sekarang juga. Hah. 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 HMPH, kau tidak pergi, kita hidup dan mati bersama. Aku ini suamimu. Mana ada alasan membiarkan istri maju di garis depan? Tuan Zhao, apakah kau sudah selesai membacanya? Waktuku sangat berharga. Kami masih harus masuk ke kamar pengantin. Masuk kamar pengantin? Cih, Youyu, buka mata anjingmu itu lebar-lebar dan lihatlah. Sekarang, kediaman raja ini sudah dikepung oleh 200.000 pasukan. Dikepung sangat rapat dari segala penjuru. Di langit maupun di bumi, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkanmu. Siapapun yang berani melawan, bunuh di tempat tanpa ampun. Siapa yang berani menyentuh adikku? Enyah kalian. Pejabat anjing, serahkan nyawamu. Tiga orang maha. Guru ini pasti kekuatan tempur terhebat di kediaman raja kalian, kan? Ada 3 maha guru di sini. Kau bisa apa? Hah, cepat tangkap dia. Ilmu macam apa ini? Energi aura apa ini? Kenapa bisa sekuat ini? Ini adalah niat membunuh yang sangat murni. Sebenarnya, siapa orang ini? Cari mati kau, pengawal. Cepat tangkap dia. Cincang dia sampai mati. Serang. Anar. Pangeran muda, lain kali, bisakah kau tidak menyuruhku membereskan orang di dalam aula utama? Tempat lapang lebih cocok untuk orang tua sepertiku beraksi. Bunuh saja. Bunuh mereka semua. Dengan begitu, kalian baru bisa keluar dari sini hidup-hidup.
takut. Ya, tubuhmu memang sangat peka terhadap niat membunuh. Masih bisa bertahan. Pil ini bisa menekan sementara reaksi dari tubuh istimewamu itu. Maaf, pernikahan kita jadi sedikit berantakan. Aku akan menebusnya dengan baik di kamar pengantin nanti. Jadi, inikah wajah asli dari kediaman Raja Penakluk Utara? Tapi di luar sana, masih ada 200.000 pasukan pengawal kekaisaran. Aku punya caraku sendiri. Setelah membereskan kekacauan ini, akan kubawa kau melihatnya. Kau tidak boleh membunuhku. Aku ini utusan resmi yang dikirim langsung oleh Yang Mulia Kaisar. Ayahku sudah mengabdi dengan segenap jiwa dan raganya. Jasa-jasa perangnya tidak terhitung jumlahnya. Tapi Kaisar tua bangka itu malah iri pada prestasinya. Habis manis sepah dibuang. Penguasa lalim seperti dia. Menurutmu aku masih menganggapnya sebagai kaisar? Wang Youyu, 200.000 pasukan sudah mengepung rapat kediaman raja ini. Kalau kau berani menyentuh sehelai saja rambutku, dalam sekejap, kediaman Raja Utara ini akan diratakan dengan tanah. Oh, begitu ya? Hahaha, kalau begitu, mari ku berikan kau sebuah pertunjukan yang sangat menarik. 200.000 pasukan besar. Sekalipun Ayahanda Raja membawa pulang 100.000 pasukan utara, kita sama sekali bukan tandingannya. Lu Youyu, lepaskan aku sekarang juga. Aku masih bisa memohon ampun pada Yang Mulia Kaisar untukmu. Setidaknya agar kalian berdua suami istri bisa mati dengan tubuh utuh. Oh, ya. Kalau begitu, aku harus berterima kasih atas kebaikan hati Menteri Zhao. Hanya saja, pasukan kavaleri naga salju, dengarkan perintahku. Habisi mereka sekarang juga. Angar. Pendekar suci. Mereka semua pendekar suci. Di seluruh kekaisaran Xia. Tidak. Bahkan di seluruh 9 benua pun, belum tentu ada sebanyak ini pendekar suci. Lu Youyu. Sebenarnya berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan? Ini. Bagaimana mungkin? Mustahil. Sudah kuduga. Ternyata selama ini saat kau bilang kakak kedua melindungiku, kau cuma menganggapku seperti orang bodoh. Ya, kakak kedua. Kalau aku tidak mendesakmu sampai sejauh ini, apa kau bisa menjadi seorang mahaguru? Angar. Ini. Formasi pelindung kediaman. Ya, karena mereka sudah repot-repot datang ke sini. Tidak mungkin kita membiarkan mereka pulang begitu saja, kan? Awalnya kukira, menikah dan masuk ke kediaman raja ini adalah sebuah pertaruhan besar. Tapi melihat situasinya sekarang, ini sama sekali bukan pertaruhan. Kitalah yang memegang kendali penuh permainannya. Maafkan aku. Tidak bisa memberimu pesta pernikahan yang megah. Tapi kurasa, karpet merah yang tergelar ini sudah cukup panjang. 200.000 pasukan kekaisaran telah dimusnahkan seluruhnya. Kami menunggu perintah Anda selanjutnya, Tuan. Tuan muda, ampuni nyawaku. Kumohon, lepaskan aku kali ini saja. Kelak, aku tahu muridku sama sekali tidak akan punya niat berkhianat. Hahaha. Saat kalian memutus pasokan makanan ayahku, kenapa saat itu kalian tidak memikirkan ayahku? Gantung mayatnya di atas tembok kota. Biar Yang Mulia Kaisar melihatnya sendiri. Oh ya, sampaikan juga pesanku. Lain kali, aku sendiri yang akan datang menyerbu ibu kota. Apa katamu barusan? Coba ulangi sekali lagi. Lapor, Yang Mulia, 200.000 pasukan pengawal semuanya tewas dalam pertempuran. Kepala Menteri Pertahanan, Tuan Zhao Guo, telah dikirim ke depan gerbang militer. Semuanya tewas. Tidak ada satupun yang tersisa. Menurut orang yang mengantarkan kepala itu, 200.000 pasukan pengawal. Hanya dalam waktu secangkir teh, semuanya hancur lebur menjadi daging cincang. 200.000 pasukan pengawal. Jangankan prajurit, meskipun itu 200.000 ekor babi, yang diam saja menjulurkan leher minta dipotong. Pasti butuh waktu 3 hari 3 malam. Apalagi ini hanya dalam waktu secangkir teh. Sungguh tidak masuk akal. Di kediaman Raja Zenbei, tiba-tiba muncul 3.000 prajurit. Pasukan gaib yang haus darah. Hanya dengan satu kali serangan, mereka membantai seluruh pasukan pengawal. Tetua Suan, bukankah kau bisa membaca takdir langit? Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi di kediaman Raja Zenbei? Cangkang kura-kuraku hancur. Ini artinya, ada seseorang yang sengaja menutupi rahasia langit di kediaman Raja Zenbei. Lalu, apa aku harus membiarkannya begitu saja? Apa aku harus membiarkan seluruh dunia menertawakan kaisarnya sendiri? Karena tulang ini terlalu keras untuk kita gigit. Kita cari saja orang dengan gigi yang lebih kuat. Pihak yang mampu menutupi rahasia langit. Mungkin saja seorang kultivator sakti yang bersembunyi. Tapi, bisa jadi itu karena adanya pusaka langka dari alam dewa. Kalau begitu, hamba akan segera menulis surat untuk 9 sekte besar dan memberitahu mereka bahwa kediaman Raja Zenbei menyimpan pusaka dari alam dewa. Bagus.
Strategi pinjam tangan untuk membunuh yang sangat cerdas. Leluhurku, maafkan keturunanmu yang tidak berbakti ini. Aku benar-benar buta, tidak menyadari bahwa Pangeran Muda Zenbei ternyata punya kekuatan hebat yang mampu mengguncang langit. Terima kasih. Gara-gara dia, keluarga Sen kita melewatkan kesempatan emas untuk melesat ke puncak. Pemuda itu benar-benar anak kebanggaan keluarga Sen kita, yang mulia istri pangeran. Dia itu istri Pangeran Zenbei yang sesungguhnya. Kelak di Kekaisaran Xia, siapa lagi yang berani menyentuh selai pun rambut keluarga Sen kita? Aduh, Tuan Ketua Klan, saya usul agar kita menyiapkan satu lagi hadiah mahal untuk kediaman Pangeran Zenbei. Ambil ginseng salju 10.000 tahun dari dalam gudang itu, dan segera kirimkan ke sana. Kedepannya nanti, keluarga Sen kita akan menjadi sekutu yang paling kuat bagi kediaman Pangeran Zenbei. Yang mulia pangeran, syukurlah berkat bantuan dari Pavilion Wanbao. Semua bahan material untuk perbaikan kota sudah tersedia sangat lengkap. Baru lewat 3 hari, tembok pertahanan kota sudah hampir selesai diperbaiki sepenuhnya. Tidak apa-apa, Patua Zhao. Coba tolong cubit aku sedikit. Aduh, sakit. Hahaha, ternyata ini benar-benar nyata. Bocah tengik ini ternyata sungguh-sungguh telah menghabisi seluruh pasukan pengawal kaisar. Hahaha, omong kosong macam apa gelar dewa bela diri ini? Gelar dewa bela diri yang kupegang ini, malah tidak ada apa-apanya dibandingkan sekumpulan perawat kuda peliharaan anakku. Yang mulia pangeran, coba Anda periksa ke sana. Sebenarnya apa saja yang masih disembunyikan oleh bocah nakal itu? Selamat kepada pengguna, proses presensi telah berhasil. Hadiah presensi, mendapatkan 1 buah salinan peta hologram benua Suiyuan. Silakan periksa dan kumpulkan hadiah Anda. Ini adalah gerbang perunggu abadi. Konon katanya bersama Purkala, para dewata ingin mencegah serangan dari alam siluman terhadap ras manusia, sehingga mereka memutus batasan antara alam manusia dan alam siluman. Awalnya aku mengira ini hanyalah sebuah legenda. Tuanku, sudah tidak ada pergerakan lagi dari arah ibu kota. Sepertinya mereka sudah kapok karena dihadap habis-habisan. Suan Jisi, si dukun palsu tua itu pasti tidak akan menyerah begitu saja. Saat ini dia pasti sedang mengirimkan surat kepada 9 sekte utama, dan menjadikan diriku ini sebagai target empuk yang menyimpan banyak harta karun berharga. Kuharap makhluk-makhluk dari arah gerbang perunggu itu bisa sedikit lebih tenang. Dan jangan mengganggu permainanku dengan 9 sekte utama itu, wahai penguasa singa. Yang mulia pangeran, coba Anda lihat ke sebelah sana. Itu Zhao Kuo, hahaha. Awalnya ayah kira bocah nakal itu takut membuatku cemas. Makanya dia sengaja menulis pesannya dengan jelas, haha, ayo kita pergi. Haha. Syukurlah kalian masih hidup. Syukurlah kalian selamat. Bapakmu ini sempat mengira. Saat pulang, aku hanya bisa memungut jasad kalian. Lepaskan, ayahanda. Tulang bahuku bisa hancur lagi. Ayahanda pulangnya agak terlambat. Ayahanda, angin di sini sangat kencang. Ada perjamuan penyambutan? Tidak usah. Lebih baik kita bicarakan setelah kembali ke kediaman. Nona dari keluarga itu memang luar biasa. Ayo, kita pulang ke rumah. Nak, bagaimana ceritanya Zhao Kuo bisa mati? Dan kemana perginya 200.000 pasukan pengawal kerajaan itu? Lalu, ada apa dengan formasi pelindung di luar gerbang Yanmen itu? Sebenarnya, apa yang sudah terjadi di sini? Ayahanda. Jika aku bilang bahwa semua ini adalah perbuatanku, bahwa aku sebenarnya adalah dewa dari langit yang turun ke bumi, apakah Anda percaya? Sehebat apa kemampuanmu, masa bapakmu ini tidak tahu? Katakan saja sejujurnya, ya, nasibku sedang sangat baik. Aku menemukan sebuah cincin di gunung belakang. Di dalamnya, tinggal seorang sosok pendahulu sakti yang sedikit mudah marah. Hamba yang tua ini memberi salam kepada yang mulia. Niat membunuh orang ini sangat pekat, bahkan sampai membuatku, seorang pendekar suci, merasa terancam. Dia ini adalah kepala pelayan yang diberikan oleh pendahulu sakti itu kepadaku. Dulunya, dia adalah pemimpin organisasi pembunuh daerah Luowan. Tapi sekarang, tugasnya adalah memberi makan kudaku. Memberi makan kuda. Pasukan pribadi tingkat pendekar suci seperti dia. Pendahulu sakti itu memberiku lebih dari 3.000 orang apa? Berapa katamu? 3.000 orang. Maksudmu, pendekar suci yang bisa menghancurkan gunung dan membelah batu hanya dengan 1 pukulan. Aku ini ayahmu, dewa perang terhebat di dunia. Berlatih mati-matian selama 40 tahun. Mengonsumsi pil dewa yang tak terhitung jumlahnya, baru bisa menembus tingkat pendekar suci. Dan pendekar suci sekelasku ini, Tuan Muda. Yang mulia, Tuan Muda memang benar-benar memiliki 3.000 pasukan tingkat pendekar suci. Benar sekali, 3.000 pendekar suci itu menghabisi 200.000 pasukan pengawal kekaisaran hanya dalam sekejap mata. Ternyata kau menyembunyikan kekuatan sedahsyat itu. Kenapa selama ini kau terus menahannya dan rela dianggap sebagai pecundang yang tak berguna? Sekarang kau terang-terangan menunjukkan kekuatanmu. Apa kau tidak takut? Takut pada apa? Takut dijebloskan ke penjara, atau takut pada 9 sekte besar, karena mereka sudah berani memutus pasukan logistik ayahanda, dan bahkan berniat membunuhku di hari pernikahanku. Maka jangan salahkan aku jika aku ngamuk dan menghancurkan segalanya. Bagus sekali. Seumur hidupku, aku hanya tunduk pada langit, bumi, dan sang raja. Tapi aku tak akan pernah sudi berlutut di hadapan para pengecut, karena putraku punya kemampuan sehebat ini. Maka mari kita guncangkan langit dan acak-acak dunia ini sekalian. Tapi ini mungkin cuma umpan. Ayahanda khawatir dengan 9 sekte besar, kan? Mereka sepertinya sedang sibuk mencari sesuatu, dan jejak pencarian mereka
mengarah tepat ke bawah tanah kediaman kita ini. Apa mungkin ada suatu rahasia yang tersembunyi di bawah kediaman kita? Yang mulia, Tuan Muda, gawat, ada seseorang di luar yang memohon untuk menghadap. Orang itu mengaku sebagai Tuan Xuanji, pemimpin paviliun takdir langit. Xuanji, si tua bangka keparat itu masih berani menampakkan batang hidungnya. Dulu, saat di aula istana, dialah yang menghasut kaisar untuk merampas kekuasaan kita. Katakan, berapa banyak pasukan yang dia bawa? Dia datang sendirian, Tuan. Tidak ada satupun prajurit yang dibawanya. Ayahanda, tenanglah sedikit, karena dia sudah menyerahkan surat kunjungan dan masuk lewat pintu depan. Kita harus menyambutnya sesuai aturan tata krama. Biarkan dia masuk. Hamba, Pendeta Xuanji, memberi salam pada Yang Mulia Raja Zhenbei. Memberi salam, sedang main sandiwara apa kau? Hawa membunuh ini. Rasanya bisa mencabut nyawaku kapan saja. Tapi anehnya, aku sama sekali tak bisa melacak dari mana asalnya. Siapa sangka, kediaman Raja Zhenbei ternyata menyembunyikan kekuatan semengerikan ini. Kedatangan hamba kemari, sama sekali bukan untuk urusan dendam pribadi. Namun, karena ada sebuah perkara besar, yang menyangkut hidup dan matinya dunia ini. Hidup dan matinya dunia. Tetua Xuan, tidak. Pangeran salah paham. Coretan aneh macam apa ini? Yang mulia, benda hitam di sebelah barat ini apa? Ini baru peta benua Changyun yang sebenarnya. Puluhan ribu tahun yang lalu, alam siluman menyerang umat manusia dengan bantuan alam dewa, berperang sengit melawan bangsa siluman. Pertempuran itu mengakibatkan runtuhnya 3 alam. Bukan hanya memutus jalur dari alam manusia menuju alam dewa, tetapi juga membuat seluruh energi spiritual di benua Xuanyun mengering. Demi mencegah bangsa siluman, gerbang perunggu kuno pun dibangun untuk mengurung mereka di tanah liar. Namun setelah puluhan ribu tahun berlalu, gerbang perunggu kuno itu sudah lama melemah. Apa kau datang untuk meminta pertolongan? Aku datang untuk meminta kerjasama. Paviliun Rahasia Langit kami bersedia mengerahkan seluruh sumber daya demi memohon agar pangeran turun tangan menyelamatkan dunia. Gerbang perunggu kuno telah terbuka. Pasukan siluman yang tak terhitung jumlahnya telah menyerbu Kaisar Gagak Emas itu. Kekuatannya bagaikan matahari yang hidup. Sepertinya, tebakanmu masih kurang tepat. Ini bukan sekadar terbukanya gerbang perunggu kuno. Ini sudah jelas adalah kiamat. Kalian masih ingin hidup. Kalau begitu, kembalilah. Kaisar tua bangka itu masih membutuhkan nyawa kalian sebagai tumbal. Yang mulia, berdasarkan pengamatan Paviliun Rahasia Langit, penyerangan bangsa siluman kali ini bukanlah sekadar menjarah, melainkan invasi besar-besaran dari seluruh kaum mereka. Kaisar Gagak Emas dari Istana Siluman memimpin pasukan secara langsung. Kekuatan pasukan mereka diklaim mencapai 1 juta prajurit. Ada 30 orang suci siluman, menurut laporan prajurit yang selamat di garis depan. Kaisar Gagak Emas itu sudah melampaui batas kultivator bela diri biasa. Sangat mungkin dia sudah mencapai tingkat jiwa suci. 30 orang suci siluman. Sedangkan jumlah petarung suci di kekaisaran kita bahkan tidak sampai 10 orang. Bagaimana dengan pasukan penjaga perbatasan utara? Bagaimana dengan gerbang Yanmen? Bagaimana dengan Long Zantian? Apakah dia sudah gugur? Yang mulia, pasukan penjaga gerbang Yanmen telah mundur ke kota Xuanwu bersama Raja Penakluk Utara. Pasukan iblis merangsek masuk tanpa ampun. Jika tidak ada yang menghadang, musuh akan tiba dalam setengah bulan. Mana pasukan kita? Pasukan kita sebelumnya sudah habis dikirim untuk menyerang kediaman Raja Zhenbei. Semuanya gugur di medan perang. Sedangkan pasukan Kam Ayam Emas, para prajurit di sana, hanyalah sekumpulan anak manja dari keluarga besar yang cuma mencari nama. Dasar para bangsawan manja yang tak berguna. Kenapa dulu aku malah mengirim pasukan pengawal kerajaan untuk menyerang kediaman Raja Zhenbei? Sekarang, boro-boro mengandalkan pengawal kerajaan. Bahkan kediaman Raja Zhenbei yang paling tangguh pun tidak mungkin mau membantu kita. Apakah kerajaanku ini benar-benar akan runtuh? Lalu kemana pasukan bantuan dari daerah lain? Bisa-bisanya mereka membiarkan binatang-binatang buas itu melewati Gunung Yan begitu saja. Menteri, sekarang juga kau pergi temui semua keluarga bangsawan itu. Paksa mereka mengerahkan pasukan pribadi mereka untuk melindungi ibu kota. Apa mereka tidak paham? Kalau kerajaan hancur, mereka juga akan mati. Hamba sudah pergi menemui mereka, Yang Mulia. Namun keluarga-keluarga bangsawan itu menutup rapat pintu mereka. Mereka beralasan bahwa para penjaga kediaman mereka semuanya sedang sakit parah. Benar-benar tidak ada pasukan yang bisa dikerahkan. Dasar rubah-rubah tua sialan. Mereka sengaja cuma mau melihat siapa yang menang di akhir, supaya mereka bisa menjilat majikan baru, kan? Yang Mulia, satu-satunya jalan saat ini, di seluruh kerajaan Xia, yang mampu menahan 1 juta pasukan iblis itu, dan bertarung melawan 30 sosok penguasa iblis. Hamba takut, hanya tersisa kediaman Raja Zhenbei. Kau menyuruhku mengemis pada pengkhianat itu. Yang Mulia bukan mengemis pada seorang pengkhianat, melainkan meminta bantuan pada pilar pelindung kerajaan kita. Yang Mulia, apakah gengsi Anda lebih penting? Atau nasib negara dan rakyat yang Anda pimpin ini yang lebih penting? Kalau sampai ibu kota kita hancur, Anda bahkan tidak akan punya kesempatan lagi untuk memohon pada siapapun. Kalau begitu, kaulah yang harus menjadi utusan khususku. Bawalah hadiah paling berharga dan pergilah ke kota Xuanwu. Tidak peduli apapun syarat yang diminta oleh keluarga Long itu, asalkan mereka mau mengerahkan pasukannya. Turuti saja semua kemauan mereka. Sekalipun mereka meminta jamur roh 10.000 tahun, mutiara malam laut timur, manuskrip kuno langka,
Setiap barang ini benar-benar bernilai setara dengan sebuah kota. Kaisar tua itu sedang main sandiwara apa ini? Yang Mulia berpesan, segala hal yang terjadi sebelumnya adalah karena beliau diperdaya oleh menteri pengkhianat, Zhao Guo. Yang Mulia sangat menyesal dan bersedih hati. Sampai beliau sepenuhnya di malam hari. Pangeran, mohon ingatlah bahwa kita sesama rakyat Daxia omong kosong. Alasan diperdaya yang sungguh bagus. 200.000 pasukan besar mengepung kediamanku, ingin membantai seluruh keluargaku tepat di hari pernikahan putraku. Apakah ini juga karena diperdaya? Memutus persediaan logistikku, ingin membuatku mati kelaparan di gerbang Yanmen. Apakah ini juga karena diperdaya? HMPH. Aku sudah mempertaruhkan nyawaku seumur hidup demi kerajaan Daxia. Lebih dari 100 bekas luka di tubuhku ini. Mana ada yang tidak kudapatkan demi kaisar anjing itu. Tapi apa hasilnya? Saat aku bertaruh nyawa di garis depan, dia malah menusukku dari belakang. Cepat menyingkir dari hadapanku, dan beritahu si tua bangka Xiayun itu. Aku hanya akan berdiam diri di sini. Dan menonton bagaimana ras siluman meratakan ibu kota dengan tanah. Pangeran, tolong redakan amarahmu. Pangeran, mohon redakan amarahmu. Jika kediaman pangeran tidak mengirimkan pasukan, maka ratusan juta rakyat Daxia akan benar-benar tamat riwayatnya. Rakyat. Ayahanda, amarah berlebih bisa melukai tubuh. Minumlah teh ini dulu. Tuan Menteri, bangunlah dan bicaralah. Tapi, aku punya 3 syarat. Pertama, keluarkan titah pengakuan dosa kaisar. Bersihkan semua tuduhan tak beralasan terhadap kediaman Pangeran Zenbei. Baik. Bawahan ini akan mencatatnya. Lalu yang kedua, karena kaisar tua itu yang memohon kepada kita, maka kita ini adalah tentara bayaran. Seluruh biaya dan pasokan logistik untuk pengiriman pasukan kali ini, serta uang duka, harus ditanggung sepenuhnya oleh perbendaharaan negara. Selain itu, aku menginginkan rumput penambal langit berdaun 9 yang ada di ruang harta istana. Rumput penambal langit berdaun 9. Tapi, daun penyambung nyawa milik keluarga kerajaan pun tidak mempan. Hamba sudah mencatatnya. Ketiga, mulai hari ini, wilayah Yuzhou dan Bingsu di perbatasan utara, serta Liangzhou, sepenuhnya berada di bawah kekuasaan kediaman Raja Zenbei. Yang aku inginkan bukanlah sekadar tanah wilayah, melainkan penyerahan total ketiga provinsi tersebut. Pajak, pasukan militer, maupun hukum. Pihak istana tidak boleh ikut campur sama sekali. Ini sama sekali tidak boleh, tidak bisa begitu. Tuan Menteri, sepertinya Anda masih belum paham situasinya. Saat ini, aku sedang berbisnis dengan kalian. Anda boleh saja menolak, dan Xiaoyu juga boleh mati saja. Menyerahkan 3 wilayah. Bagaimana aku bisa menatap wajah para leluhur di alam baka? Yang Mulia, mohon pertimbangkan lagi, jika tanah kita hilang. Kelak kalau kita sudah kuat, kita masih bisa merebutnya kembali. Tapi kalau nyawa yang melayang, maka semuanya benar-benar akan berakhir, Yang Mulia. Ayahanda, adik ketiga. Tadi aku sedang unjuk gigi di kemah pasukan garda depan. Cepat turun ke sini. Kenapa kau menarikku begini? Gerakanmu cepat seperti hantu saja. Kakak kedua, kekuatanmu yang sekarang memang lumayan kalau cuma untuk membantai prajurit rendahan. Tapi kalau sampai bertemu dengan 36 orang suci iblis, melawan monster-monster sekuat itu, jangankan senjatamu, tubuhmu pun, pasti akan berakhir jadi sate panggang. Hei, aku ini sekarang sudah jadi seorang Mahaguru, tahu? Memangnya Mahaguru itu sekuat apa, sih? Tangkap ini. Hah, di saat seperti ini kau masih mau menguji kemampuanku. Pusaka Houtian. Ayahanda, jangan bergerak. Itu adalah rasa sakit yang memang harus dia tanggung. Apakah dia bisa berubah dari seekor burung gereja menjadi burung Fenix yang agung? Semuanya bergantung pada momen kritis ini. Sistem. Bulu Fenix kuno. Mengandung energi purba dari sang Fenix kuno. Benda ini mampu membangkitkan garis keturunan Fenix di dalam tubuh kakak kedua sepenuhnya. Kalau dia berhasil melewati semua ujian ini, dia akan terlahir kembali menjadi sosok yang luar biasa. Dan terbang menembus batas langit. Ini adalah energi dari Fenix kuno. Pantas saja Fenix primordial begitu suci dan agung. Di zaman kuno, mereka adalah simbol kesucian dan kewibawaan mutlak. Ini adalah puncaknya. Hanya kurang setengah langkah lagi menuju tingkat suci. Kakak kedua, kali ini kau tidak perlu khawatir akan hangus terpanggang. Kau sendiri sekarang sudah menjadi tumpu api yang menyala. Luar biasa sekali rasanya. Adik ketiga, apakah ini juga pemberian dari senior itu? Bulu Fenix primordial memang pemberian dari senior. Tapi garis keturunan ini adalah warisan dari ibu untukmu. Ibumu, bukankah dia dulunya hanya seorang penjahit biasa di kediaman Jiangnan? Bagaimana mungkin dia memiliki garis keturunan Fenix primordial? Tentu saja mungkin. Terkadang apa yang terlihat belum tentu kebenarannya. Dia sengaja menyegel garis keturunannya demi menghindari kejaran musuh, mengubah identitas dan hidup dalam persembunyian dengan menikahimu. Bagaimana kau bisa tahu? Simpan saja obrolan masa lalu kalian untuk perjamuan istana nanti. Perbatasan utara telah jebol. 1 juta pasukan siluman. Binatang buas itu menganggap umat manusia hanya sebagai domba potong. Hanya sebagai makanan dan semut yang bisa mereka injak-injak sesuka hati. Hari ini, kediaman Raja Zenbei akan memimpin pasukan. Bukan demi kekuasaan kaisar. Bukan pula demi ketenaran. Hanya untuk memberitahu dunia ini. Dan memberitahu para siluman keparat itu. Bahwa di tanah manusia, para siluman dilarang masuk. Pasukan, maju.
Mereka sudah berangkat. Sekarang mereka sedang menuju ke gerbang Hangu. Bangsa siluman dipimpin oleh Dewa Gagak Emas. Mental prajurit sangat jatuh. Jangan menang, nasib pasukan kediaman Raja Senbei pasti berada di ujung tanduk. Bahkan jika mereka beruntung dan menang, kekuatan tempur mereka pasti akan hancur lebur. Kalau begitu, hamba ucapkan selamat lebih awal kepada Yang Mulia. Akhirnya, satu ancaman besar telah